Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka mansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan, keberkahan, serta kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kita. Ila hadati Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasruddin Khalid. Semoga Ustadz dengan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa ma'taba'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ayo saudara sayyidat Bapak Ibu yang dimuliakan, peserta kajian Quranic Journey yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini. Alhamdulillah masih pertemukan kita dalam rangkaian mendalami, mengkaji Al-Quranul Karim dari beberapa sudut kajian kita seperti yang sementara ini kita lakukan, baik kitabah, tarjamah, tafsir, maupun kita mengenal surat demi surat di dalam Al-Quran tentang namanya, sabab penamaannya, lalu kemudian juga mengenal isi kandungannya, lalu juga kita mengenal apa asbabun nuzul dan beberapa hal terkait surat-surat dalam Al-Quran yang alhamdulillah di malam hari ini kita memasuki yakni surah Yunus. Surah Yunus. Insyaallah demikian. Jadi kita masih panjang perjalanan kita di Quranic Journey bagian pertama ini, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan nanti insyaallah jika Allah izinkan kita bertemu terus mendalami, memahami, mengkaji lebih dekat dengan nama-nama surat, kandungan-kandungan surah dalam Al-Quran Karim. Demikian juga kita mengenal surah At-Tahrim, tafsir daripada surah Tahrim yang malam hari ini, sebagaimana pertemuan kita adalah pertemuan ke-11 dan malam hari ini adalah ayat yang ke-11. Dan surat At-Tahrim qadarullah itu memiliki 12 ayat dan pertemuan kita juga ada 12 kali pertemuan. Jadi saya kira persis insyaallah di pertemuan terakhir kita nanti. Insyaallah di hari Jumat ya Bunda, Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat Bada Isya. Itu tanggal 16 ya. Tanggal 16. Baik, insya Allah. Jadi demikian pemungkasnya kita di hari Jumat besok. Bapak yang muliakan, mohon maaf jika misal mungkin di dalam
penyampaian kami di sekarang ini ada gangguan sinyal dan sebagainya, karena memang tidak seperti biasa. Ini ada di dalam perjalanan, dan mohon maaf juga nih Bapak Ibu yang beberapa hari ini kegiatan-kegiatan kajian online kami terganggu nih ya, jadi tidak Hari bisa. Selasa terganggu. Iya, jadi nggak bisa. Ini kebetulan ada acara free gitu ya, jadi saya sengaja nggak ikutan lah kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau pagi, dan Bu Ana, Bu Rifa, besok juga mohon maaf saya rombongan baru kembali ke Jakarta besok pagi. Jadi kayaknya yang Kamis sore mohon izin. Iya, nggak apa-apa. Nanti diganti besoknya hari lain nanti ya. Itu jadi berbagi waktu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat, dan doakan kami di perjalanan kami sampai kembali ke tempat dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, para bunda yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan memasuki kitab surah At-Tahrim ayat ke-11 gitu ya. So, kalau ada yang sudah menuliskan surat At-Tahrim ayat 11, silakan Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai boleh silakan tampilkan Bapak Ibu. At-Tahrim. Bunda Riri barangkali menjauh di sana. Apa sudah selesai menuliskannya? Mungkin Bapak-bapak biasanya duluan, tapi mungkin belum hadir itu Ustaz, masih di masjid kali. Biasanya Pak Farid, Pak Adi, Denal. Imak ya Pak Ustadz, mau siap-siap kerja. Oh iya, oh gitu, iya. Hati-hati ya, iya. Baik. Kalau gitu kita sama-sama Bapak Ibu. Ibu Huriah kayaknya sudah. Iya, udah, tapi belum selesai ini. Oh, belum. Oh, tapi itunya udah. Ya, pembelinya udah. Oh iya ini. Iya udah. Alhamdulillah, udah selesai ayatnya, udah selesai ya Bu Huriah ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita coba pahami bersama ini pertemuan ke-11 kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang akan membaca kali ini, Bu? Baik, Bunda Eli, Assalamualaikum. Bunda Eli. Boleh, Bunda Eli. Bu Eli, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Silakan Bu, ayat 11 belum surat At-Tahrim. Ya. Ini sinyalnya ini Ustadz, maaf kalau hilang. Iya. Monggo. Suaranya aja, suaranya. Enggak apa-apa. Iya. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu ra'at Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah Rabbni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Baca artinya enggak? Monggo, silakan Bu baca. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Firaun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkan aku dari kaum yang zalim." Sadaqallahul azim. Wa sadaqallahul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu muliakan, kita alhamdulillah memasuki ayat ke-11 pada surah At-Tahrim, yakni surah ke-66 dalam rangkaian Al-Quran Al-Karim. Mari kita coba dalami arti makna perkata ya Bapak Ibu ya.
Wa daraba itu asli secara bahasa artinya memukul. Tetapi pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kata daraba jika digandeng diikut dengan kata mathalan, maka kata daraba bermakna membuat, gitu ya, membuat, gitu ya. Membuat apa? Mathalan, mathal, perumpamaan. Dalam bahasa Indonesia, dalam kaidah bahasa Indonesia namanya kita tahu itu ada tamsil, ya. Tamsil, itu sama tuh. Mathalan dengan tamsil itu sama. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang dibuat perumpamaan? Imro'ah. Imro'ah, istri. Imro'ah itu perempuan aslinya. Fir'aun, karena digandeng imro'ah dengan nama orang, maka itu dengan sendirinya kita terjemahkan istri. Ya, imro'ah sendiri artinya wanita, seseorang wanita. Pada pertemuan yang lalu kita bahas imro'atan Nuh, berarti istrinya Nabi Nuh. Imro'atan Lut, berarti apa namanya, istrinya Nabi Lut. Wa imro'atuhu hammalatal hatab, Abu Lahab tuh. Wa imro'atuhu, Ummu Jamil tuh, tuhu digandeng dengan hu, Abu Lahab. Imro'atuhu, istrinya Abu Lahab. Dikata imro'ah jika digandeng apa namanya dengan nama orang itu atau jabatannya, maka dia berarti istri. Dalam hal ini imro'ah Fir'aun, jadi istrinya Fir'aun. Qalat ketika. Qalat, dia istrinya Fir'aun itu berdoa. Qalat itu berkata. Tapi lihat konteksnya. Kalau dia kepada Allah berfirman. Kalau dia dari Nabi bersabda. Kalau dia konteksnya dari manusia, maka bisa berkata. Bisa juga jika setelah kata qala itu mengandung makna doa, berarti artinya dia berdoa. Nah, dalam hal ini dia berdoa. Ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbi. Rabbi itu Bapak Ibu perhatikan, kata Rabbi itu tidak ada ya-nya. Gitu ya, nggak ada ya-nya di depan, nggak ada ya-nya di ujung. Jadi Robbi yang tidak ada ya di depan panjang, nggak ada ya di belakang, itu justru maknanya adalah wahai Tuhanku. Gitu ya. Kalau ditambah ya di ujungnya Robbi, artinya Tuhanku saja. Tapi kalau dibuang ya-nya justru wahai Tuhanku artinya. Ibni di situ bukan anak artinya. Tapi ibni dari kata-kata bana ya bni artinya membangun. Bangunlah. Bangunlah. Buatlah bangunan untukku indaka di sisimu, baitan, rumah. Di mana rumahnya? Fil jannah, di surga. Wa najini, naji itu artinya selamatkan. Selamatkanlah aku min Fir'auna, dari Fir'aun. Ini doanya istrinya Fir'aun. Wa amalihi, dan juga perbuatannya, taktik liciknya, gitu. Wa najini minal qaumil zalimin, dan juga selamatkan aku dari kaum yang zalim. Bapak Ibu yang kemuliakan, di ayat yang sekarang kita baca itu berbicara tentang sosok wanita. Ini saya kira bisa momennya juga cukup pas ya. Momennya biasanya kalau di Indonesia ini Desember itu ada momen Hari Ibu. Gitu ya, ada Hari Ibu tuh tanggal 22 Desember ya. Desember. Ya, ini saya kira momennya pas. Nanti ditambah lagi ayat yang terakhir, ayat ke-12 itu bicara juga tentang sosok perempuan. Siapa sosok perempuan paling mulia di dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ada 4 sosok wanita mulia. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama namanya Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Khadijah istri Nabi yang pertama.
Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Asiyatu bintu Mazahim yang sedang akan kita bahas hari ini. Dan yang keempat adalah Maryam bintu Imran yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tidak ada 4 Bapak Ibu wanita-wanita mulia yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat hadis Bukhari dan Muslim menyebut bahwa ada 4 sosok wanita mulia yang mulia di dunia dan sampai di akhirat nanti. Siapa keempatnya itu? Keempatnya itu pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, gitu ya. Yang kedua Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga Asiyah bintu Mazahim. Dan yang terakhir adalah Maryam bintu Imran. Baik. Nah, ayat yang sedang kita baca surah At-Tahrim ayat 11 ini berbicara tentang sosok wanita yang disebut dalam Al-Quran jabatannya, kedudukannya, statusnya Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Baik. Yang dimaksud dalam Al-Quran istrinya Fir'aun ini, ahli tafsir menyebut dia adalah namanya adalah Asiyah, putrinya Mazahim, bintu Mazahim. Bapak Ibu perhatikan. Jadi Asiyah bintu Mazahim ini disebut dalam kisah sejarahnya bukanlah istri pertamanya dari Fir'aun. Tetapi Fir'aun telah terlebih dahulu gitu ya, menikah dan istrinya ternyata meninggal. Lalu Fir'aun mencari sosok wanita pengganti istrinya. Maka tersebutlah seorang yang berparas cantik, lagi ideal menurut penilaian. Akhirnya Fir'aun melamarnya, tetapi Asia itu menolak lamaran Fir'aun ini. Murkalah Fir'aun itu. Akhirnya Fir'aun mengerahkan bala tentaranya untuk menangkap, menyiksa terlebih dahulu ayahnya Asia dan menghadirkan Asia dan dipaksa untuk menikah dengan Fir'aun. Hadirin jamaah kami muliakan, bapak-bapak, ibu yang muliakan, sesungguhnya hadirnya Asiyah bintu Mazahim di istana daripada Fir'aun semata-mata memang ini adalah kehendak Allah, skenario Allah kalau saya boleh katakan begitu. Karena nanti akan hadir seorang anak bayi kecil yang kelak nanti akan mengalahkan Fir'aun, melawan Fir'aun, tidak lain dan tidak bukan adalah Musa alaihissalam. Dan lantaran Asiyah itulah kemudian Musa alaihissalam diasuh sehingga besar di istana bersama Fir'aun. Siapa? Yaitu karena jasa daripada Asiyah bintu Mazahim. Dia mengatakan kepada suaminya Fir'aun, semoga anak ini mendatangkan manfaat bagi kita. Qurrata ainin li walak. Sesungguhnya anak ini menjadi kesenangan bagiku dan bagimu. Dan semoga dia menjadi manfaat bagi kehidupan kita kelak. Begitu ucapan Asiyah bintu Mazahim kepada suaminya Fir'aun. Seperti itu. Akhirnya Fir'aun membolehkan Musa diasuh di situ. Tetapi kemudian ketika diasuh ternyata Musa tidak mau menyusu kepada wanita yang lain, kepada dirinya, kepada Asia, sehingga Asia kemudian mencari siapa, mencari ibu yang akan menyusui anak ini.
adanya anak tadi dan cocoklah akhirnya karena itu adalah ibunya sendiri. Seperti itu. Kenapa kita kembali lagi dari awal? Kenapa Asiyah bintu Mazahim tidak menerima lamaran Fir'aun? Karena Asiyah itu setelah beriman, karena Quran disebut bahwa Asiyah itu adalah orang yang termasuk sisa-sisa daripada umatnya yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa risalahnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dia beriman kepada Allah, tidak seperti Fir'aun yang ingkar bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ia tidak mau dipersunting, tidak mau dinikahi oleh Fir'aun karena tahu Fir'aun tidak beriman kepada Allah SWT. Tetapi karena Fir'aun memaksa, akhirnya Asiyah diperistri, dipaksa oleh Fir'aun. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Fir'aun boleh menikahinya, tetapi Allah hilangkan rasa cinta, rasa kasih dirinya kepada Asiyah, sehingga konon Asiyah tidak juga disentuh dia sebagai istri. Bapak yang muliakan, suatu hari Asiyah ketahuan oleh Fir'aun sedang beribadah. Kalau beribadah dia di tengah malam, ketahuan sama Fir'aun sehingga dia dipaksa. Apakah engkau akan kembali menyembahku sebagai Tuhan atau engkau tetap pada pendirianmu untuk memperesakan Allah SWT, tetapi sebagai ganjarannya maka engkau akan dibunuh. Seperti itu. Tetapi Asiyah teguh dengan keimanannya. Ia rela untuk disiksa di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya karena mempertahankan akidahnya. Maka Fir'aun kemudian memerintahkan bala tentaranya agar mengikat tali di 4 sudut, lalu kemudian dibentangkanlah Asiyah dan kemudian di atasnya diletakkan batu panas. Seperti itulah diadab. Lalu kemudian Asiyah akan dilemparkan ke sumur, di mana sumur tadi di bawahnya adalah tombak-tombak yang ketika dia jatuh ke bawah sumur tersebut, maka dapat dipastikan dia orang yang dijatuhkan itu pasti tertombak dan mati seketika di dalam sumur itu. Nah, pada saat itulah Asiyah yakin betul dalam dirinya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahabesaran Allah, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat genting dia akan diceburkan di dalam sumur yang isinya adalah tombak-tombak tadi. Dia kemudian menengadah, berdoa kepada Allah yang doanya disebut dalam Al-Quran, dalam surat, dalam ayat ini, Rabbi ibni li indaka. Dibaca, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Biarlah aku mati saat ini, tetapi aku rela kematianku ini karena kau akan tebus aku dengan rumah di surga. Itulah doa daripada Asiyah bintu Mazahim, dan Allah Subhanahu wa taala ketika ia dilemparkan ke dalam sumur tersebut, Jibril alaihissalam telah memberikan gambaran di hadapan matanya itu, gambaran rumahnya di surga nanti. Dan belumlah sampai tubuh tadi menyentuh tombak-tombak di bawah sungai di dasar sumur tadi, malaikat telah mencabut rohnya, menyawanya, dan kemudian Allah menempatkan di dalam penantiannya di tempat yang indah baginya. Begitulah doanya Asiyah bintu Mazahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun, selamatkan aku dari kekejian Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatannya. Bisa jadi perbuatan di situ memang perbuatan Fir'aun, tetapi juga perbuatan yang dimaksud ini adalah anak-anak buahnya, bala tentaranya yang diperintahkan olehnya. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari golongan atau kaum yang
zalim. Itulah Asiyah bintu Mazahim yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mulia di antara 4 orang mulia yang disebutkan di atas tadi. Sekian pesan singkat di dalam surah At-Tahrim. Bapak Ibu muliakan, dari kisah Asiyah di dalam surah At-Tahrim ayat 11 ini, nyatalah bagi kita yang beriman kepada Allah bisa berada di kalangan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang beriman bisa jadi berada di kalangan orang-orang kafir, tetapi hatinya, keimanan yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun berada di lingkungan yang kotor, di lingkungan yang kafir, tetapi imannya teguh memeluk atau beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya. Inilah bukti bahwasanya hidayah Allah SWT bisa hadir di mana saja. Hidayah Allah hadir di depan orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Tentu saja itu tidak sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang aneh. Tetapi jika hidayah Allah hadir di lingkungan orang-orang yang membenci, di lingkungan orang-orang yang durhaka, di lingkungan orang yang kafir kepada Allah, ternyata bisa saja hidayah itu hadir. Seperti kisah Asiyah bintu Mazahim ternyata memegangi hidayah di lingkungan orang-orang yang durhaka, membangkang, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kita coba akan dalami makna kata daripada ayat dalam ayat ke-11 daripada surah At-Tahrim ini. Mari kita lihat. Wa artinya adalah dan. Dan itu ya, doroba membuat. Jadi doroba itu artinya bukan memukul. Kalau diikuti masalan artinya membuat. Allah, tentu saja Allah. Masalan perumpamaan. Li bagi alladzina orang-orang yang amanu beriman. Siapa? Mereka. Mereka itu beriman. Siapa beriman? Imro'atu adalah seorang wanita. Di sini adalah istri. Fir'aun. If ketika qala dia berkata, berdoa, misalnya, jadi dia wanita, atsnya itu dia wanita. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni, bangunkan, buatlah bangunan, li, bagi, yaknya aku, indaka di sisimu, baitan, rumah, fil jannah, di dalam surga, wanajini, dan naji, selamatkan. Kemudian itu tambahan tidak diartikan. Dianya aku, min, dari Fir'aun, wa, dan amalihi, perbuatannya. Jadi
nya, wa dan naji, selamatkan lah. Nunnya tidak terjemahkan. Nun tambahan saja itu ni, aku, min, dari al-qaum, golongan al-zalimin, orang-orang zalim. Itulah makna perkata dari Al-Quran ayat ke-11 daripada surah At-Tahrim. Ya Bapak ya. Coba kita dalami lagi jenisnya sekarang. Wa itu jenisnya adalah huruf. Huruf. Kalau daraba fi'il. Allah isim. Isim ya. Masalah kan ada tanwin berarti isim. Li itu huruf. Alladzina isim, amanu ini fiil Bapak Ibu, fiil. Wa-nya setelah fiil itu berarti dia dom isim. Imra'ah isim, Fir'aun isim, id isim, qala fiil, ats itu huruf. Rabbi itu isim. Ibni fiil, li huruf, ya isim, inda isim, ha isim, baitan isim, fi huruf, al-jannah isim, wa huruf, naji fiil, nun tambahan, ya-nya aku, aku, man, min, dari Fir'aun, wa dan amal perbuatan nya dan maaf Pak Ustadz, itu kan sudah ada di kolom 2 Pak Ustadz. yang mana maksudnya? Yang mulai dari Ini ya. Oh iya, ini kok Arti ya. dari lagi nih. Oh ini ya, Iya, maaf iya. ya. Oh betul, ini kok arti lagi ya, gitu ya. Iya. Ini isim, betul, mohon maaf. Ini min, huruf. Fir'aun itu isim. Ini apa nih? Huruf ya. Huruf. Amal, ini isim. Nya-nya ini isim. Terus wa-nya huruf. Naji apa nih? Fi'il. Fi'il ya. Nanya nih tambahan huruf. Tambahan. Huruf aja harusnya nih, tambahnya nanti nih di ujung nih kita ya. Ya-nya ini isim. Min huruf, al-qaum isim, dan terakhir isim. Nah, jadi jenisnya hanya kalau nggak isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Sekarang huruf apa kan gitu ya, isim apa, huruf apa.
Wa itu huruf apa nih Bapak Ibu nih? Huruf athof ya. Wa itu huruf athof. Oke. Jadi daraba fiilnya fiil madhi nih. Allah itu isimnya lafaz jalalah. Masalan masdar. Li hurufnya huruf jar. Alladzina namanya isimnya isim mausul. Amanu kalau fiilnya fiil apa nih? Fiil madhi. Terus wawunya ini wawu domir nih, isim domir namanya nih. Jadi bukan wawu atof nih, beda ya. Terus imro'ah ini mu'annas. Fir'aun namanya alam. Nama nih, nama. Iz itu dalam bahasa namanya zorof. Keterangan waktu, keterangan tempat. Qal itu fi'il madhi. Ats-nya itu huruf tambahan Bapak Ibu. Tambahan tanda mu'annas. Gitu ya. Rabbi. Ya Rabbi ini namanya isim munada. Panggilan. Panggilan tuh. Ibni fi'il amnya amar. Linya hurufnya huruf jar. Ya-nya nih aku nih itu domir. Domir. Indahnya zaraf. K-nya domir. Baitannya isim mufrad. Tinggal ya. Fi jar. Al-jannah. Ini isim mu'annas. Mu'annas tunggal nih ya. Wa huruf ataf. Najib fiilnya amar. Nunnya nih nun tambahan. Jadi ini huruf ini. Harusnya sini hurufnya tambahan. Itu. Jadi aslinya najin itu nggak ada nunnya. Gitu. Cuma kalau najin itu nggak ada nunnya, apa najini tadinya naji ada nunnya. Nah ditambah supaya menunjukkan bahwa najinya itu fiil. Sebab kalau nggak ada nunnya itu dikira naji itu isim. Nah, gitu. Dalam bab namanya idhofat gitu ya. Itu. Jadi isimnya isim dhamir. Dhamir. Min huruf jar. Fir'aun tadi sudah. Alam wa huruf ataf. Amal masdar. Hunya dhamir. Wa-nya ataf. Naji tadi sudah ya, fi'il amar. Nunnya nun tambahan. Ya-nya dhamir, aku artinya. Min jar. Al-qaum isim isim qaum, isim mufrad ya, isim tunggal tapi maknanya banyak.
Jadi kaum itu dari sisi jenis isimnya mufrad ya Bapak Ibu, tunggal, kaum. Tapi meskipun dia tunggal, di dalamnya mengandung banyak orang kan, kaum namanya juga kaum. Apa banyaknya ada? Kata banyak ada akwam. Akwam berarti kaum-kaum. Zalimin isim jamak. Nama mudzakkar salim. Alhamdulillah dari sisi penyebutan kata-kata, lalu makna, jenis dan uraian, mungkin dirasa cukup nih. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali ada yang ingin ditanyakan baik dari si makna kata atau tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada yang perlu ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika ada, silakan. Baik, ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada ikhtisar surah sekarang. Bapak muliakan, surah yang akan kita bahas malam hari ini adalah surah Yunus. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya, bisa dibuka di buka di surat Al-Qur'annya ya, surat Yunus. Surat ke-10. Surat ke-10. Jadi Bapak Ibu, surat Yunus ini ternyata tidak ada nama lainnya. Tidak punya nama lain. Itu surat Yunus. Ya. Tempat turunnya di Mekah. Oleh karenanya surat ini disebut surah Makkiyah. Meskipun demikian, ada yang mengecualikan. Itu ayat ke-40 di surat Yunus. Nah, Bapak lihat ya, surat Yunus ayat 40. Itu dianggap turunnya di Madinah. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu Al-Qur'an, dan di antara mereka ada juga orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu telah mengetahui tentang apa-apa yang kamu perbuat, gitu ya, pada orang yang berbuat kerusakan. Nah, itulah surah ke-40 disebut-sebut sebagai surah yang turunnya di Madinah, maka disebutnya surat Madaniyah. Kalau yang turunnya di Mekah namanya Makkiyah. Gitu Bapak Ibu. Sekarang urutannya di dalam mushaf tadi disebut sudah sama Bu Ana, itu ayat surat ke-10. Jadi setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Gitu. Terus Yunus, gitu ya. Jadi ada 10 surat di dalam Al-Quran tapi yang panjangnya dari surat kedua ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan yang sekarang yang terakhir yang ke-7 adalah surat Yunus. Gitu ya. Oke. Jadi ini adalah surah masih dalam kategori awal-awal surah urutan dalam Al-Quran. Dalam penggolongan surat Yunus termasuk dalam kategori surat Al-Mi'un. Ada di antara para ulama yang menyebut surat ini adalah surat Al-Mi'un. Apa tuh Mi'un Bapak Ibu? Mi'un itu dari kata-kata mi'ah. Mi'ah itu ada 100. Berarti surat Al-Mi'un itulah surat-surat di dalam Al-Quran yang isinya yaitu 100-an ayat. 100 lebih. Tapi tidak sampai panjang. Yang panjang itu namanya At-Tiwal. At-Tiwal itu yang panjang-panjang. Gitu ya.
Tapi ada juga yang berpendapat ini termasuk ashabut tiwal. Tapi kalau tiwal sudah 7 surat yang kemarin ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, itu, Al-An'am, Al-A'raf, lalu kemudian Al-Anfal atau Al-Fal itu pendek, ya. Itu masuk Al-Mi'un tuh, gitu ya. Nah, itulah berbeda pendapat di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan kalau isi ayatnya itu bangsa 100, 105, 110, 115 itu namanya Al-Mi'un, gitu ya. Kalau yang panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu namanya surahnya surah At-Tiwal, surat-surat yang panjang. Oke. Dari sisi turunnya, surat ini adalah turun ke-51. Turun surah ke-51. Itu ya. Nah, itu dia tuh. Dari sisi turunnya. Baik. Sekarang jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayatnya 110 menurut mayoritas para ulama, pendapat para ulama. 110. Ya, itu ya. Ada juga yang menyatakan 109. Nah, terhadap perbedaan ini sering kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu tentang perbedaan cara menyebut jumlah ayat, maka tidak berarti bahwa isi Al-Qur'annya berbeda. Enggak. Yang berbeda itu adalah cara menentukan apakah pemberhentian di tengah ayat ini juga ayat ataukah bukan. Kan Bapak Ibu sering ketemu tuh ya. Sering ketemu kalau di dalam membaca Al-Quran itu tengah-tengah ada qaf lam alif tuh ya. Ada qaf lam, tanda wakaf kan gitu ya. Ada lam alif. Nah itu bagi sebagian ulama ada yang menandakan bahwa ini sudah akhir ayat, ada yang mengatakan ini belum. Meskipun udah wakaf. Disitulah terjadi perbedaan jumlah ayat. Kalau kata-katanya nggak berubah. Contoh sederhana yang sering saya sampaikan, coba Bapak Ibu tanyakan, kita menyebut sebagaimana sabda Rasul dan juga Al-Quran mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat. Makanya Al-Fatihah namanya As-Sab'ul Mathani. 7 yang berulang-ulang. 7 ayat. Ayat pertama ayat pertama Basmalah, ayat kedua Alhamdulillah, ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, ayat ketiga keempat Malik Yaumiddin, kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Ketujuh, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tuh 7. Gitu ya. Tapi ada menyatakan 7 ayat itu tanpa basmalah. Kalau 7 ayat tanpa basmalah, kalau mengikuti cara tadi, penghitungannya berarti Al-Qur'annya cuma 6 ayat. Oh, ternyata enggak. Kalau yang menggunakan cara penghitungannya tanpa basmalah tetap 7 ayat. Lalu di mana ayat ke-6 dan ke-7-nya? Itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim, itu ayat ke-5, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6 sampai alaihim. Baru ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi jumlah ayatnya boleh beda, kalangan para ulama ini sekian, perbedaannya beda 1-2 ayat, tetapi tidak menandakan bahwa bunyi ayat Al-Qur'annya beda. Isinya beda, enggak beda. Cuma cara meletakkan ayat. Seperti kalau kita bahasa Indonesia, apakah ini sudah koma, apakah sudah titik. Nah, gitu aja. Kalimatnya sama. Apakah koma ataukah titik. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Gitu ya. Jadi kalau orang kok jumlah ayatnya kok beda-beda, katanya Al-Quran nggak berubah. Nggak berubah Al-Qurannya. Yang berubah itu cara menghitung jumlah ayatnya. Baik, itu jumlah ayatnya. Jadi ada yang mengatakan 109, ada yang mengatakan 110. Sekarang jumlah kata di dalam surah Yunus itu jumlahnya 1844 Bapak Ibu. 1844. Masya Allah. Ya. 44.
Jadi banyak sekali tuh. Oke. Nah, jumlah hurufnya berapa? 7.593 huruf ya. 7.593. Bayangkan kalau kita baca surah Yunus tamat itu 7.593 kali 10. Masya Allah. Begitu banyaknya ya, ayat yang kita baca. Dari sisi pahala yang Allah janjikan setiap fikuli harfin asyratu hasanah. Setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan, ada 10 pahala balasan dari Allah. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu kan sekarang mengapa disebut surah Yunus? Ya. Karena di dalam surah ini ada kisah daripada Nabiullah Yunus bin Matta. Ya, jadi Yunus ini punya nama lain orangnya, namanya disebutnya bilang sahibul hut, ya sahibul hut, artinya orang yang pernah berada di dalam ikan hiu, hut itu ikan yang besar, gitu ya, itu dia. Itu baik. Jadi ini kisah tentang Nabi Yunus yang umatnya itu ternyata semuanya itu beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam dan keimanannya itu amat bermanfaat bagi mereka. Itu disebut di dalam surat Yunus ayat 98. Ya. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mana'tahum wa mata'nahum ila hin. Ya. Nah, itu artinya mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman, gitu kan? Sehingga imannya yang mereka yakini imannya itu akan memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Tidak ada demikian kecuali kaumnya Nabi Yunus. Itu ketika mereka beriman, kami hilangkan kasyafna anhum azabal khizyi. Kami hilangkan azab yang menghinakan dari mereka di kehidupan dunia dan kami berikan kenikmatan, ya, kesenangan hidup gitu, untuk yang sementara di alam dunia ini. Jadi umatnya yang beriman kepada Nabi Yunus, kepada Nabi itu adalah umatnya Nabi Yunus. Maka karena itulah ayat ini disebut dengan surah Yunus. Bapak Ibu. Baik, yang bagian terakhir saya sampaikan adalah isi kandungan. Pesan apa yang ada dalam surat Yunus ini? Yang pertama, wahyu dan dasar-dasar kebenaran wahyu. Kedua, pembahasan tentang pengingkaran dan penerimaan wahyu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, manusia adalah satu umat yang memeluk agama yang sama. Gitu ya. Manusia itu umat yang sama aslinya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah menyebut dirinya sebagai zat yang maha rahmah, pemberi rahmat, pemilik rahmat, penebar rahmat. Gitu ya. Lalu kemudian ada seruan kepada Darussalam, ada bukti-bukti keesaan Allah, ada jaminan Allah tentang kemurnian Al-Quran, gitu ya, bahwa Al-Quran tidak akan dipalsukan dan sebagainya. Penyesalan manusia di akhirat kelak, segala perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Allah SWT. Kisah nabi-nabi, ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yunus, gitu ya, yang semuanya itu bisa menjadi teladan bagi kita. Kemudian ada dasar-dasar akidah, dasar-dasar rububiyah, bagaimana meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Kalau uluhiyah, meyakini bahwa Allah adalah zat yang disembah. Itulah Bapak Ibu yang muliakan beberapa poin ya tentang isi kandungan di dalam surah Yunus. Gitu ya. Surah Yunus. Baik.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Ya Ustadz, saya nanya Ustadz. Oh, Bu Eli. silahkan aja Bu Eli Itu ya. di surat Yunus itu saya suka baca, tapi maknanya itu saya kurang paham. Di surat Apa Yunus itu? ayat 57 itu Ustadz, ya ayyuhan nas Apa qad itu? mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nah, di situ Mm-mm. kan dikatakan ya ayyuhan nas. Mm-mm. Allah memanggil ayyuhan nas itu berarti memanggil orang yang belum beriman atau yang sudah beriman. Nah, yang kedua itu syifaa'un lima fis sudur. Iya, Sudur itu artinya hati ya Ustaz. Apa bagaimana iya, Ustaz? iya, Obat-obat. betul. Jadi kalau panggilan itu ya ayuhan nas, berarti panggilan itu kepada seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman. Dan hakikatnya disebut di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah juga, hudal linnas wa bayyinatu minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Termasuk di dalamnya tentu saja orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Tetapi ayat Al-Quran secara khusus, Islam secara umum sebagai ajaran, sebagai syariat, sebagai agama, rahmatan lil alamin. Semua, bukan hanya manusia, bahkan hewan mendapatkan rahmatnya, bahkan hewan mendapatkan kemanfaatan dari kehadiran Islam sebagai syariat. Maka Al-Quran dijadikan oleh manusia sebagai apa? Sebagai pedoman way of life, sebagai pedoman hidup. Bukankah Bapak Ibu sering mendengar Islam itu datang di belahan timur. Islam datang di belahan timur, tapi rasanya kehidupannya itu Islam itu ada di dunia barat. Tinggalnya Islam itu secara syariat itu di belahan dunia timur, tetapi secara kenyataan, secara realita ada di dunia barat. Maksudnya apa itu? Bahwasanya ajaran Islam itu dilaksanakan oleh sebagian orang-orang yang berada di belahan dunia, bukan wilayah Muslim. Meskipun mereka tidak Muslim, tapi melaksanakan ajaran Islam, ekonomi Islam dilaksanakan. Kan gitu. Baru-baru ini nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, lagi heboh ya, adanya Piala Dunia dan sebagainya. Orang awalnya menentang bagaimana pelarangan oleh negara Qatar orang-orang berminum minuman keras, itu mereka marah, dilarang gitu kan. Tetapi negeri Qatar ingin memberikan gitu ya, ingin konsekuens gitu ya, konsisten dengan ajaran Islam. Tidak boleh selama di pertandingan itu orang minum minuman, tidak boleh ada yang membawa minuman keras, kecuali di luar, yang di daerah khusus, di daerah tertentu, di tempat tertentu saja. Ternyata yang awalnya orang pada menentang, akhir-akhirnya banyak orang yang komentar. Ternyata apa? Ada yang komentar yang mengatakan selama penyelenggaraan Piala Dunia atau momen-momen pertandingan sepak bola, rasa-rasanya yang paling aman sekarang ini, dikata tidak ada orang bullying, tidak ada orang yang semena-mena, tidak ada orang yang seperti yang terjadi di tempat pada umumnya, orang saling pukul-pukulan, caci maki dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwasanya ajaran Islam itu sesungguhnya rahmat bagi semua manusia, bukan hanya orang mukmin saja. Tentu saja kalau orang mutakin itu. Itulah mengapa Al-Quran mengatakan apa? Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Lima fi syudur, iya tentu saja akan menjadi kalau mereka mau menerima Islam sebagai ajaran, sebagai syariat, tentu akan memberikan ketentraman di dalam hati mereka. Tapi sayang, Islamnya tidak diterima, maka boleh jadi mereka tidak mendapatkan ketentraman itu. Kalau mereka menerima, maka insya Allah Al-Quran menjadi alat untuk penenang batin manusia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Bunda Eli. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Boleh Pak Ustadz. Silakan Bu Ratna, silakan Bu. Silakan, Bunda Ratna.
kan kalau jumlah ayat itu hanya pada perbedaan perhitungannya saja yang Betul. berbeda. Beberapa Quran yang pernah saya lihat ini kelihatannya sama semua Pak Ustadz. Jadi katakan saja kalau Al-Fatihah ya 7 ayat gitu. Apakah kiranya ada di Indonesia ini barangkali yang cara penghitungannya berbeda itu? Mungkin Baik. bisa berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan mushaf Rosa Usmani pasti akan sama jumlah ayatnya, gitu ya. Kalau rosamnya rosa mushaf Usmani maka akan sama semuanya ayat pojoknya, kan gitu ya. Ayat pojoknya, jumlah ayat akan sama. Nah, pendapat-pendapat itu ada di ulama Basrah, ada di ulama Kufah, dan Basrah Kufah itu di Makkah dan Madinah. Mohon maaf, Kufah itu di daerah Irak sana gitu. Nah, pendapat-pendapat itu ada. Nah, untuk menetralisir, untuk mengurangi pendapat itu, maka kemudian sekarang ditulislah mushaf yang sudah menjadi standar internasional, namanya mushaf Utsmani. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu mushaf Utsmani di mana tempat di dunia ini, maka insya Allah jumlah ayatnya sama, ayat pojoknya juga sama. Coba nggak jauh-jauh Bapak Ibu muliakan 10 tahun ke belakang sana, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu masih menggunakan mushafnya mushaf ala bukan Utsmani. Bukan rasam Utsmani yang sudah terstandar. Bapak Ibu pakai model mushaf yang dicetak di Indonesia, dicetak di mana? Dicetak misalkan di Jawa Tengah, di Menara Kudus, di mana-mana. Coba Bapak Ibu perhatikan jumlah ayat per halamannya saja beda. Halaman jumlah barisnya saja beda. Bahkan Bapak Ibu bisa temukan pada pojok setiap halaman lembar mushaf kita yang dulu itu tidak menggunakan sistem ayat pojok. Maksudnya ayat pojok itu berakhirnya ayat itu di pojok. Gitu ya. Itu mushaf-mushaf yang dulu kalau Bapak Ibu coba perhatikan. Nah, sekarang sudah tidak ada, bahkan dicetak bukan oleh matbah ya. Mushaf di Makkah sekalipun, cetakannya di Bandung, cetakannya di Surabaya, cetakannya di mana-mana di Indonesia ini sekarang sudah menggunakan standar yang sama, yaitu standar ayat pojok. Tuh, sehingga kalau ditanya, adakah sekarang? Ya mungkin sudah akan sulit untuk ditemukan adanya mushaf Al-Quran yang berbeda jumlah ayatnya, dan boleh jadi berbeda pula ayat pojoknya. Sekali lagi, perbedaan ayat pojok, perbedaan jumlah ayat tidak akan tidak berarti bahwa suratnya atau Al-Qur'annya berbeda. Kan gitu ya. Begitu, Ratna. Mohon maaf. Baik, Pak Ustadz. Satu lagi barangkali Pak Ustadz. Oh iya, boleh. Silakan, Monggo. Tadi disebutkan bahwa surat Yunus ini tidak ada nama lainnya, Pak Ustadz. Iya. Tapi disebutkan bahwa Nabi Yunusnya atau nama Yunusnya ini ada nama lainnya, yaitu Sohibul Hud. Kalau nggak salah begitu ya, Pak Ustadz? Iya, betul. Apakah ini ada kaitannya dengan ayat sesudah Yunus, Pak Ustadz? Kan ayat sesudah Yunus, ayat surat maksudnya, surat sesudah surat ke-10, surat ke-11 itu surat Hud, Pak Ustadz. Oh, baik, makasih Bun. Yang saya sebut Hud itu ha, wawu dan ta. Ha, wawu dan ta. Kalau Hud itu ha, wawu dan dal. Kalau Hud itu nama nabi. Kalau
hut itu ya, apa itu, nah artinya ikan yang besar. Gitu ya. Beda aja penyebutannya ya. Jadi hut itu artinya ikan besar. Kankah kita pernah kita mendapatkan kisah ya terlebih dahulu yang mana tentang Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan. Nah, ikan kan gitu ya. Jadi apa namanya itu, faltaqomahul hut, faltaqomahul hutu wa huwa mulim, itu di dalam Al-Qur'an itu begitu. Jadi al-hut itu ha, wawu dan ta. Gitu ya Bud ya. Nah, kalau itu hut yang selanjutnya mirip-mirip ya bacanya ya. Itu iya mirip-mirip. Tapi kalau itu fal apa namanya hud itu nama nabi. Gitu Bun ya. Baik. Yang katanya ikannya tuh sampai sekarang masih hidup ya Pak Ustadz. Nah, kalau masih hidup atau belum, saya belum ketemu itu. Besok deh kalau udah ketemu nanti. Jadi kan yang beredar di WA gitu Pak Ustadz. iya, benar. Jadi masalah-masalah seperti itu bukan sesuatu yang dipastikan. Ada yang mengatakan ikan Nabi Yunus masih hidup, bisa iya, bisa enggak. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup, bisa iya, bisa enggak. Bukan sesuatu yang menjadi objek keimanan kita. Mau percaya, monggo. Tidak percaya, tidak apa-apa. Mau percaya, tidak menambah keyakinan. Tidak percaya, tidak merusak akidah. Nah, jadi ini sifatnya boleh-boleh saja. Gitu ya Bun ya. Itu, Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Bapak Ibu. Kita masih ada satu lagi bagian tentang doa. Doa satu lagi Bapak Ibu ya. Mari kita lihat nih doanya nih. Mudah-mudahan doanya nih menjadi bisa kita dibaca nih Bapak Ibu nanti nih. Nah, mati. Halo? Oh, kok ini mau mati ini? Buana, dengar suara saya Buana? Dengar. Lupa di charger mungkin Ustaz. Iya, ini udah mau ini nih. Lupa di charger. Baik Bapak Ibu. Oke, tapak di layar. Sudah Ustaz. Sudah lihat, sudah kelihatan. Ini dia. Ini nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini doa yang masyhur yang Bapak Ibu sering baca setiap hari ya. Wa'udzu bika ayaghlibani dainun aw aduun wa'udzu bika min ghalabatir rijal. Jadi kadang-kadang doanya agak kebalik di dalam sisi yang lainnya. Ina'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal, kan begitu ya. Ada yang begitu doanya. Jadi kadang-kadang doa itu bisa beragam bunyinya. Mari kita terjemahkan Bapak Ibu. Ya Allah, a'inni, apa a'inni Bapak Ibu? Ya. Tolonglah aku agar senantiasa dzikrika, senantiasa dapat mengingatmu. Itu sebentar. Ini kegedean tulisannya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ala dzikrika wa syukrika, mensyukurimu, ingatmu, mensyukuri
nikmatmu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Wa'udzubika, aku berlindung kepadamu dari dikuasainya diriku oleh hutang. Nah, kita bermohon kepada Allah nih agar kita ini jangan sampai kita ini dililit oleh hutang. Ya. Dikuasai padamu dan dikuasainya diriku oleh hutang. Dililit oleh hutang ya. Atau kalau mau pendek berarti aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Gitu. Dari lilitan hutang. Begitu boleh Bapak Ibu. Au aduun, atau musuh. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari ghalabatir rijal, dari kekerasan gitu ya. Dari sebentar nih. Ghalabah itu penguasaan orang-orang yang kasar. Jangan sampai kita ini sama preman gitu tuh. Ghalabatir rijal. A'udzubika min ghalabatir rijal. Dan aku berlindung kepadamu dari penguasaan orang-orang yang kasar. Doa ini Bapak Ibu kita baca bisa habis setiap sholat agar Allah teguhkan kita bisa mengingatnya. Dan banyak waktu kita dapat mensyukuri. Tanda kesyukuran itu kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'udzubika an yaghlidain adu a'udzubika min ghalabatir rijal. Nah, itu dia. Yang pertama ya. Berdoanya. Selanjutnya ini doa mohon ampun tetapi dari sudut redaksi yang sedikit beda Bapak Ibu. Redaksinya agak sedikit beda ya. Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jadi kalau dzunub itu artinya dosa-dosa, banyak dosanya. Wa khotoya ya apa Bapak Ibu khotoya ya? Dan kesalahanku. Kullaha, semuanya tuh. Enak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi berdoa pendek tapi udah mencakup semuanya. Jadi kita minta ya Allah ampuni dosa dan kesalahanku semuanya, yang diingat yang enggak diingat semuanya. Allahumma an'ishni, ya Allah angkatlah derajatku. Wajburni, dan cukupkanlah kebutuhanku. Cukupkanlah kebutuhanku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku untuk beramal saleh. Ya, berilah petunjuk kepadaku agar dapat beramal saleh, berbuat kebaikan, agar dapat berbuat kebaikan, agar dapat berbuat kebaikan dan bertindak dengan akhlak mulia. Innahu la yahdi li salihiha wa yasrifu sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang dapat memberi petunjuk
ke arah tersebut, ke arah itu, kecuali engkau. Engkau dan tidak ada yang dapat memalingkan darinya, memalingkan keburukannya dariku, kecuali engkau. Bagus banget doanya ya. Baik-baik. Ya Allah, Allah maghfirli, ya Allah ampunilah dosa, ampunilah aku. Allah maghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wa khotoyaya, dan kesalahan-kesalahanku, kullaha, semuanya. Allah man'ishni, ya Allah angkatlah derajatku. Wajburni, cukupkanlah segala kebutuhanku. Wahdini li sahil amali wal akhlaq, ya Allah beri petunjuk kepadaku agar dapat berbuat amalan yang baik, wal akhlaq, dan dapat berakhlak, bertindak dengan akhlak yang mulia. Innahu, sesungguhnya semuanya itu, harapan-harapan tadi itu, doa-doa itu, la yahdi li salihiha, tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk untuk dapat melaksanakan kemauan-kemauan tadi, keinginan-keinginan tadi, wa yasrifu sayyi'ah, dan tidak ada yang dapat memalingkan dari keburukan-keburukan itu, illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Doanya. Biasa nanti doanya saya share, saya copy dan saya share agar Bapak Ibu barangkali yang ingin untuk membaca doa ini bisa dapat dipraktekkan di rumah, insya Allah. Baik, kami muliakan. Demikian perjumpaan kita di malam hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah Ya, ada yang barangkali ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya Pak Jenal, silakan Pak Jenal. Tidak, Ustaz, terima kasih. Saya silakan. Terima kasih, wajib. Silakan, siapa tadi Bu? Baik. Bu Yuni, gimana Bu Yuni? Boleh, silakan Bu Yuni, yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau bisa doanya diurai per kata juga, ya kita lebih memahami. Ya. Baik. Nanti insya Allah, nanti untuk pertemuan yang selanjutnya Bun ya. Pertemuan berikutnya Bun ya. Insya Allah ya. Ya, pasti. Iya. Cuma pertemuan berikutnya. Terjemahannya gitu diuraikan, kita menerjemahkan. Kayak di atas ya, kayak ayat ya. Iya. Baik. Insya Allah, paling tidak nanti kalau lanjut untuk QG yang kedua mungkin begitu. Insya Allah, iya. Iya, biar kita lebih memahami sarannya, masukannya bagus. Makasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ada Pak Ustadz. Silakan. Monggo dari nanti doanya kan di-share Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Kalau boleh di-share juga doa yang lalu Pak Ustadz, karena doa yang lalu itu nggak bisa dibaca, rusak Pak Ustadz ininya. Gitu. Ya. Wah, yang error mananya tuh ya? Yang di bawah aja, yang apa namanya? Gitu. Iya, yang doa. Aduh, sian ya. Ya udah, nanti insya Allah saya carikan ya Bun ya, yang lalu padahal yang di atasnya normal Pak Ustadz. Yang pas doanya kok rusak. Ya itu mungkin new normal. Baik, nanti Bun, saya coba Bun ya. Itu mungkin ada kesalahan di dalam ini. Sekalian apa namanya? Apa Bun? Mengenai Quran Jernih untuk surat yang ke-8 Ustaz. 8. Kenapa Bun? Yang 8. Ar-A'raf. Belum juga? Belum. Belum ya? Belum di-share ya? Belum. Bu Ana belum di-share? Udah di grup, udah Bu, udah Pak. Nggak ada tuh Pak. Di antara aku japri ke Ibu deh Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, nanti mungkin ada yang kemarin emang kayaknya sih yang ke-8 itu terlambat ya. Ada terlambat, iya benar. Betul ya. Baik, nanti mudah-mudahan masih ada, Bunda Ana nanti bisa masih ada kok ini di sini. Iya. Baik, insya Allah nanti segera akan share yang ini
dan permintaan tadi Ibu yang doa kemarin ya. Iya. Oke, baik insya Allah. Terima kasih atas saran-sarannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah untuk pertemuan ke-12 hari Jumat ya, Bapak Ibu. Jumat ya, Tanggal Bapak Ibu ya. 17 Bada Isya. Oh, terakhir tuh ya, insya Allah ya. Soalnya kita kan insya Allah mau meeting lagi yang kata KJ2 Ustaz ya. Jadi gitu. diselesaikan langsung aja. Baik. Insya Allah. Iya. Baik, kami kembalikan waktunya kepada Bunda Ana. Silakan Bun. Baik Ustaz, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Materinya sangat bermanfaat. Kami muliakan di kesempatan malam hari ini. Kita bermohon kepada Allah kiranya apa yang kita pelajari di saat ini dan di saat-saat yang lainnya, di majelis ini dan di majelis-majelis yang lainnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi bekal di hadapan Allah, dan semuanya mudah-mudahan menolong kita di dunia dan akhirat. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa na'udzubika min ayaghlibana dain aw adu wa na'udzubika min gharbatir rijal. Allahumma yassir lana umurana awsil amalana balligh maqasidana tawaffana min abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma na'ishna wajburna wahdina lissalihil a'mal wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wa yasrifu sayyiatiha anna illa anta rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih materi kita pada malam hari ini sangat bermanfaat dan berkesan untuk kehidupan kami semua. Baik Bapak Ibu semua, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Terima Sampai kasih jumpa hari Ustaz. Jumat Sehat ya, selalu Bada Bapak Ibu. Isya ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat. Assalamualaikum. Bunda Ana, terima kasih Ya, izin Ustaz. Les. Assalamualaikum. Sehat selalu.